Halo semuanya, welcome to my channel of Florentina. Balik lagi sama aku Olga. Ya, sekarang aku ada di balkon. Baru kemarin aku beres balkon. Terus kita mau coba hari Minggu ya kan. Terus nggak terlalu berisik juga di luar. Jadi aku mau coba untuk ngambil videoku selanjutnya yang bertemakan stroller favorit mama. Jadi kali ini tadinya aku mau ngambil video ini pakai bahasa Inggris, terus kayak mikir aduh capek ngomong pakai bahasa Inggris, kita ngomong pakai bahasa Indonesia aja deh gitu kan. Ya jadi kali ini aku mau bahas tentang stroller favorit aku yang dinilai nggak dari harganya atau dari manfaatnya, jadi cuma bener-bener dari optiknya gitu aku nilai. Cuma kayak kadang tuh sekarang kalau jadi mama-mama baru gitu kan, terus suka ngeliatin tuh mama sebelah sana atau mama sebelah situ gitu, terus lagi pakai stroller apa, terus kayak strollernya lucu deh, mereknya apa, modelnya kayak apa gitu, terus harganya berapa, terus jadi kayak suka pikir-pikir gitu. Kayak ibarat kata tuh menurutku sekarang udah jadi mama-mama, stroller itu tuh udah kayak kalau cowok tuh bawa mobil baru yang mana gitu, karena selalu bareng gitu kan, didorong kemana-mana bareng sama anak kamu kayak gitu. Jadi kali ini tuh aku mau ngebahas stroller favoritku. Aku punya beberapa merek favoritku untuk stroller, atau sana bahasa Jermannya Kinderwagen, atau kalau bahasa Indonesianya apa sih sebenarnya, aku selalu cuma denger stroller gitu kan. Terus atau misalnya buggy gitu, mereka suka nyebut kayak gitu. Tapi bahasa Indonesianya kereta dorong bayi itu aku jarang banget loh denger. Paling aku selalu nyebutnya sih stroller gitu aja. Nah, jadi aku nyiapin ada 7 merek favoritku. Videoku aku mau nge-highlight ada 6 poin yang mau aku bahas dari stroller favoritku, yaitu apakah itu stroller stylish terus enak dilihat apa enggak. Ini subjektif dan aku bener-bener cuma milih oh ini model-model yang aku suka kayak gitu. Terus enteng apa enggak, ini menurutku poin penting, soalnya kadang-kadang stroller dilipet terus kamu masukin mobil, terus kayak ternyata harganya ternyata tuh beratnya tuh berkilo-kilo gitu kan capek. Atau seandainya kalau khusus di Jerman itu kamu tinggal di apartemen yang lantai satu, bukan di lantai satu sorry, tapi di lantai 2 atau lantai 3, terus strollernya itu harus kamu masukin ke apartemen kamu seperti itu. Next, poin ketiga adalah apakah keranjang di stroller itu lumayan gede apa enggak. Soalnya kan kadang kalau sana kayak aku nih, aku pergi ke pusat kota, terus jalan, terus suka belanja nyomot-nyomot ya kan, terus belanjaannya mau ditaruh di mana gitu. Jadi keranjangnya tuh harus gede. Yang keempat, daya tahan atau keawetan itu biasanya berbanding lurus sama harga. Lalu yang kelima, apakah mereknya itu aman, terpercaya kayak gitu kan. Jangan sampai itu stroller kamu bawa jalan-jalan terus tau-taunya rodanya kayak rusak sebelah seperti kayak gitu, atau tiba-tiba remnya nggak berfungsi, itu kan bikin pusing gitu. Terus poin terakhir itu yang menurutku juga sangat penting adalah harga. Oh iya, sebelum aku mulai nyebutin stroller favoritku, aku juga mau ngerekomendasiin YouTube channelnya, namanya tuh bahasa Inggris sih sayangnya, The Stroller Workshop. Jadi sebelum aku beli stroller pun aku tuh ngeliatin YouTube-nya gitu. Jadi dia tuh literally ngebahas technical strollernya kayak gimana, spesifikasinya, terus harganya, kira-kira kualitasnya seperti apa. Itu menurutku sih recommended banget kalau seandainya emang kamu mau beli stroller gitu. Tapi sebelum nonton ke sana, tonton dulu videoku. Stroller pilihan pertamaku adalah Cybex Priam. Jadi Cybex Priam ini tuh kayak lumayan stylish ya, dan yang kayak pertama kali aku lihat itu adalah dia punya gagang itu warnanya rose gold. Ya pas ngeliat, ih oke banget gitu. Terus aku langsung ngasih plus minusnya aja ya. Jadi plusnya itu adalah dia itu modelnya cantik, kalau enggak juga nggak bakal masuk list aku, dan aku nggak bakal bahas di video aku juga sekarang. Terus itu juga nggak terlalu berat dibandingkan teman-temannya, walaupun menurutku lumayan berat ya. Jadi total beratnya itu sekitar 13,5 kilo. Terus ya idaman gitu yang ketiga, karena emang banyak yang pakai, selebriti juga banyak yang pakai kayak gitu. Terus nah minusnya menurutku adalah tempat duduknya itu lumayan kecil, jadi kayak sempit gitu. Kebayang nggak sih kalau seandainya bayi gitu udah agak umur 1,5 atau 2 tahun gitu, apalagi kalau seandainya model kayak kayu badannya agak gede gitu kan. Nah itu tuh tempatnya tuh kayak tempat duduknya agak sempit gitu sih menurutku ya kayak gitu. Terus adalah mahal, itu sangat minusnya. Jadi kayak harga strollernya itu barunya sekitar satu paket ya, dan itu belum termasuk sama selimut bayi yang buat buat winter. Kalau bahasa Jermannya itu namanya Fusak, jadi yang ada sletingnya gitu kan.
Itu namanya Fusak. Itu tuh belum termasuk semuanya, jadi komplit itu adalah jadi bagi, atau kalau seandainya bahasa Jerman itu Sportsis, jadi tempat duduknya. Terus ada yang kayak buat baknya itu loh, yang agak lonjong. Itu tuh kamu lihat aja di gambarnya di videoku juga ada. Yang kayak gitu, jadi udah komplit termasuk kayak gitu. Itu harganya 1.700 euro, atau kalau dirupiahin itu sekitar 25 jutaan lebih. Jadi bayangin harga harga buat stroller doang 25 juta gitu kan. Jadi kayak no, lupakan, next gitu. Kedua, sebelum aku decided beli stroller aku yang sekarang adalah idaman pertamaku namanya Mimasari. Tuh lihat aja gambarnya kan, jadi kayak wih keren banget gitu, cakep lah pokoknya, enak dilihatnya. Nah itu tuh menurutku modelnya itu adalah paling stylish, dan itu idaman pertamaku sebenarnya itu Mimasari. Nah tapi minusnya adalah Mimasari ini mereknya nggak terlalu terkenal di Jerman. Jadi bukan masalah terkenal atau nggak terkenal ya, cuma karena memang karena mereknya nggak terlalu terkenal, terus orang Jerman jarang banget yang pakai gitu. Aku selama ini cuma lihat satu ibu yang pakai gitu kan di jalan. Nah kalau seandainya strollernya rusak, atau seandainya remnya butuh diganti, atau misalnya butuh spare part baru, nah itu bakal bingung, karena setahu aku Mimasari itu diproduksinya di Australia gitu. Jadi kayak yang ya, terus kalau seandainya stroller rusak atau gimana-gimana kan kamu repot sendiri gitu. Dan harga strollernya juga kebetulan nggak terlalu murah. Jadi pas aku lihat di apa namanya, di website, itu pun juga baru ada sekarang ya. Pas kemarin tahun lalu aku nyari, memang sehari itu nggak ada yang jual sama sekali. Di Jerman pun ada bekas gitu kan. Jadi yang barunya itu aku lihat ada yang jual sekitar 1.200 kalau nggak salah. Terus minusnya lagi adalah salah satunya juga lumayan berat, ternyata 13 kiloan gitu. Dan stroller yang aku pilih sekarang itu sekitar 10 kilo aja beratnya. Dan paling minusnya lagi itu adalah dia punya keranjang belanja di bawah itu kecil. Jadi kayak kecil banget, kayaknya cuma muat satu Tupperware gitu kan. Sementara kalau bawa baby tuh, apalagi plus belanjaan kamu, kalau misalnya kamu lagi belanja itu bisa banyak banget dan nggak muat gitu. Yang ada ntar kalau aku punya stroller kayak gitu, jatuhnya ngerepotin diri sendiri. Tiga, itu aku baru banget ngelihat sekitar 3 hari yang lalu ya. Jadi ada ibu-ibu pakai stroller, strollernya lucu gitu. Terus ngelihat apaan sih mereknya gitu kan, ngintip-ngintip. Ternyata mereknya Jules. Dan aku juga lihat itu lumayan, kalau di Jerman tuh banyak yang lumayan pakai gitu kan. Aku juga nggak tahu itu mereknya dari mana ya, aku lupa. Entah merek Jerman apa, aku nggak tahu, ntar aku cek lagi deh gitu kan. Jadi kayak banyak yang lumayan pakai. Menurutku ini paling perfect. Terus kayak dia tuh tegap, kualitasnya kelihatan bagus gitu. Terus kayak kuat gitu kan. Dan itu tuh bisa apa sih namanya, kalau misalnya punya anak yang lumayan jaraknya deketan, itu tuh bisa sekalian ditingkat gitu loh. Jadi anaknya bisa ada yang ditaruh di bawah. Tuh lihat aja di gambarku. Itu tuh kayak di situ, terus kayak ngeliat, ih lucu ya, kenapa aku tuh nggak dulu tuh nggak beli itu gitu. Cuma itu tadi, aku nggak kepikiran. Jadi tuh waktu aku beli stroller pun juga ya, aku cuma nyari-nyari yang emang aku tahu aja gitu, yang kayak aku pernah dengar mereknya kayak gitu. Jadi menurutku Jules ini tuh paling oke sebenarnya, apalagi kalau misalnya kayak aku gitu, aku punya rencana punya apa namanya, punya anak selanjutnya tuh nggak terlalu jauh jaraknya gitu kan. Nah, minusnya itu adalah dia ternyata berat, itu beratnya itu 15,5 kilo. Jadi kalau misalnya mau diangkat-angkat gitu agak susah gitu kan. Terus lumayan mahal, walaupun nggak semahal Cybex ya, nggak nyampe harga 25 jutaan gitu. Jadi kayak masih 1.000 euro. Jadi 1.000 euro itu berapa ya? Masih di bawah 20 juta, which is sebenarnya juga mahal. Tapi ya itu tadi, jadi nggak semahal Cybex yang forget it gitu. Terus apalagi ya? Udah sih, soalnya dia itu juga keranjang belanjanya gede banget. Pas ngeliat, wah gila, itu kayak satu rumah di bawah juga muat gitu. Jadi oke. Empat itu stroller stylish pilihanku adalah Stokke Explorer. Jadi itu mirip-mirip Jules kayaknya deh modelnya, jadi kayak segi-seginya, terus kayak bentukannya juga mirip-mirip kayak gitu. Cuma apalagi ya, plusnya aku juga nggak bisa begitu kasih tahu, soalnya jujur aku nggak terlalu tertarik sama si Stokke ini ya kan. Soalnya kayaknya tuh terlalu apa ya, terlalu kaku gitu loh dudukannya. Aku ngerasa kayaknya kalau aku jadi bayi, aku duduk di sana juga nggak begitu nyaman gitu kelihatannya. Lagi-lagi ini subjektif gitu kan. Terus minusnya itu juga dia itu sama-sama berat, jadi di atas 15 kilo, dan harganya juga lumayan mahal, jadi kayak di atas 1.000 euro seperti itu. Ini stroller last but not least yang aku bisa kasih tahu ke kamu.
ke para calon mama-mama kece, kalau enggak kamu juga nggak bakalan nontonin video ini ya kan, ngapain nyari-nyari stroller stylish gitu. Jadi kayak gitu. Ini aku bisa cerita lebih banyak karena in the end ini adalah stroller pilihanku, which is adalah Bugaboo Chameleon. Jadi untuk cerita lebih panjangnya adalah kenapa aku pilih Bugaboo Chameleon. Soalnya pada saat tahun kemarin itu si Bugaboo Fox ini baru banget keluar. Jadi Bugaboo Fox itu adalah keluaran selanjutnya Bugaboo Chameleon. Chameleon kayaknya udah di stop gitu kan. Jadi aku tuh taunya cuma Chameleon, aku nggak tahu kalau ternyata Fox itu eksis gitu kan, ternyata itu ada. Jadi aku belinya yang Chameleon. Dan kenapa aku pilih ini adalah poin pertamanya seperti aku bilang, kalau aku pribadi aku nggak mau punya stroller yang berat, yang di atas 15 kilo gitu. Jadi si Bugaboo ini komplitnya itu beratnya cuma 10 kilo. Cuma 10 kilo. Jadi kalau mau didorong-dorong atau gimana atau cuma diangkat, aku nggak terlalu keberatan kayak gitu. Terus tempat duduknya lega, jadi kayak berasa aja gitu kan, gede gitu. Terus bawahnya juga panjang, empuk, kayak terlihat nyaman gitu kan. Oh ya udah gitu. Terus apalagi ya, ini yang juga poin paling penting adalah tempat tidurnya bayi itu. Jadi sebelum diganti jadi dudukan bayi, dia kan pakai tempat tidur yang buat bayi di bawah umur 6 bulan karena mereka belum bisa duduk kan. Nah itu tuh gede gitu. Jadi untung karena dia size-nya gede dan Kayo tuh kayak gede banget pada saat itu dan dia belum bisa duduk gitu kan. Dan Kayo tuh masih bisa di tempat tidur itu gitu. Itu plusnya. Nah minusnya itu ternyata Chameleon itu emang lumayan rentan rusak gitu. Sebenarnya lumayan awet ya, cuma kenapa aku rusak tuh pada saat itu karena in the end aku beli Bugaboo-nya juga second, bukan beli baru gitu. Bayangin soalnya harga Bugaboo yang baru itu komplitnya sekitar 1.200-an euro. Nah aku tuh dapet second sekitar 400 euro aja gitu. Cuma karena ya itu tadi lah, maksudnya kan aku nggak punya pengalaman gitu. Cuma kayak iya aja, terus aku ngajak suamiku untuk beli yang second gitu kan. Terus pas lagi dicoba, loh kok nggak bisa dilipet gitu kan strollernya. Kata suamiku, ntar juga di rumah juga bisa. Ternyata nggak bisa gitu kan. Cuma untungnya Bugaboo itu udah sering dipakai di sini, dan setahu aku juga Bugaboo tuh merek dari Belanda gitu kan. Nah dia tuh kayak service centernya itu banyak. Jadi nggak banyak sih, tapi tiap kota paling nggak tuh ada satu toko bayi yang dimana mereka tuh menawarkan untuk jasa reparasi stroller Bugaboo itu. Jadi problemnya itu adalah dia itu nggak bisa dilipet tangkainya, jadi nggak bisa dimasukin ke bagasi mobil. Tapi selain itu dia nggak punya masalah karena dia juga mekanisme remnya itu nggak di bawah, di atas gitu kan, di samping strolinya, bukan yang di dekat roda. Soalnya kadang-kadang kalau rem di dekat roda itu tuh suka injek-injek kalau jalan, which is nggak bagus juga gitu. Terus apalagi ya, menurutku sih Bugaboo Chameleon itu perfect buat aku, soalnya itu tadi dia nggak terlalu berat, udah gitu dia juga keranjang belanjanya juga gede. Terus gimana ya, pokoknya so far aku enjoy banget sih pakai itu. Nah, jadi dari 5 list tadi itu ada Cybex Prime, terus Mimasari, terus ada Jules, terus ada Stokke, terus ada Bugaboo. Itu stroller yang aku sebutkan semua harganya mahal ya kan. Jadi aku ada sekitar dua stroller lagi yang harganya nggak semahal itu, tapi dia emang kategorinya beda. Jadi kan emang kalau stroller itu setahu aku ada yang high end, middle end, sama low end gitu, sama aja kayak mobil kali ya. Aku juga nggak begitu ngerti. Jadi kayak yang 5 aku sebutin memang harganya lumayan mahal. Terus pada saat aku pun udah decided beli Bugaboo, aku nemu lagi tuh tetanggaku ternyata juga baru lahiran. Stroller lucu juga. Ternyata pas aku cek itu mereknya itu namanya Joye. Pas aku cek di website harganya tuh nggak begitu mahal dan kayak bagus juga gitu kan. Dan dia itu setahu aku malah keluaran Jerman gitu. Emang dia kategorinya bukan di high end tapi lebih ke middle end. Sebenarnya aku nggak peduli ke mau high end ke mau mau low end mau apa, kalau emang selama itu bagus cocok gitu kan. Terus aku juga tahu mereknya ya nggak masalah. Cuma mungkin karena kalau yang high end lebih terkenal aja kali, jadi aku juga lebih sering gitu denger ya kan. Nah whatever, yuk kita ngomongin Joye. Aku juga nggak tahu banyak Joye. Pokoknya kalau misalnya kamu nyari itu Joie. Nah itu. Nah ini si Joye ini
tipe Versatrax yang dipakai sama tetanggaku. Aku lihat kelebihannya adalah dia murah, terus kualitasnya oke juga, dan enteng. Ternyata dia itu berat totalnya juga di bawah 12 kilo, jadi 11,7 kilo aja. Dan harganya itu sekitar komplit ya, dia udah pakai, kalau bahasa Jerman itu baby warna, dan aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Pokoknya buat yang tidur, tempat tidurnya bayi itu, terus udah sama tempat duduknya, dan udah sama selimutnya dipakai juga nggak ya, aku juga lupa. Pokoknya lumayan komplit deh. Itu harganya totalnya cuma 500 euro gitu kan, jadi separohnya dari stroller yang sebelumnya aku sebut. Dan apalagi ya, kekurangannya apa ya? Menurutku aku nggak ada kekurangannya sih harusnya ya, kalau seandainya kalau emang cocok, harganya cocok, terlihat bagus gitu. Soalnya kan kalau ibu-ibu misalnya kayak aku gitu, yang ngelihat stroller pertama kan, jujur ya, kalau jujur aku tuh nggak terlalu ngelihat kualitas yang pertama, oh ini yang paling bagus nih ini. Soalnya yang bagus-bagus tuh biasanya gede-gede gitu, dan aku nggak suka gitu. Jadi kayak yang lihatnya pasti yang idaman di mata aja, terus baru dicari gitu kan, kayak gitu kalau aku. Next, ya ini sebenarnya bukan kategori stroller yang dipakai buat harian sih, tapi lebih ke travel stroller gitu. Walaupun aku ngelihat banyak stroller ini dipakai juga untuk sehari-hari ya kalau di sini. Cuma jujur aku juga nggak begitu tahu. Tapi in the end aku juga punya, karena buat traveling itu adalah eng surprise Baby Zen Yoyo. Aku sempat nanya awal-awal di Instagramku, Bun, stroller tuh yang bagus dan ringan dan kuat gitu, apa sih Bun mereknya? Itu banyak banget yang bilang Baby Zen Yoyo. Walaupun kata YouTube-nya The Stroller Workshop, itu tuh kalau sana travel stroller itu nggak bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari, karena memang dia didesain untuk buat traveling doang, which is berarti dipakainya tuh kadang-kadang gitu, occasional gitu, nggak yang tiap hari dibawa kemana-mana, ke dokter anak, ke belanja lah, kemana gitu, nggak bisa katanya. Nah tapi si Yoyo ini terkenal juga gitu kan, dan katanya si kokoh, tapi jujur aku nggak tahu sekokoh apa ya. Aku punya tapi membuat cuma ditaruh di bagasi mobil aja, jadi kalau seandainya aku kemana-mana sama suamiku, kita tuh nggak repot nggak repot lipet-lipet stroller, nggak repot lipet-lipet bugabu terus di bawa-bawa gitu 10 kilo ke bagasi terus buka lagi, karena dia kan mekanisme ngelipetnya itu kalau sama travel stroller juga udah beda gitu. Si Baby Zen ini juga gampang banget dibuka sama dilipetnya, itu gampang banget. Terus menurut si stroller workshop yang di YouTube itu, Baby Zen Bugaboo itu adalah stroller buat traveling terbaik. Soalnya tadinya aku juga mikir Bugaboo N kayaknya juga lucu ya, tapi pas dilihat tuh dia tuh ringkih banget si N ini, dan mekanisme lipetannya tuh lebih ribet daripada si Yoyo gitu. Si Yoyo kan bener kayak, kenapa mungkin namanya Yoyo, jadi kayak main Yoyo aja dilempar secara gitu, jadi stroller gitu. Special mention kalau seandainya kamu ngerasa ibu-ibu hits banyak duit, bini pejabat atau bini pengusaha ya kan. Kebetulan kamu mau kamu mau beli stroller dan mau menjadi pusat perhatian di jalanan atau pusat perhatian para fashionista, itu silakan aja beli strollernya Inglesina yang barengan sama Dior gitu. Ya nih gambarnya. Jadi bisa dipesen di websitenya Dio, itu harganya 3.200 euro aja gitu kan. Terus aku kebayang kayaknya kalau aku punya uang pun juga aku nggak mau pakai stroller kayak gitu, gila udah kurang deg-degan, apalagi coba bawa-bawa kayak gitu, terus logonya dijembrek kemana-mana ya kan, Dior gitu. Terus saya kayak ya banyak aja gitu yang tahu gitu, oh itu Dior, oh itu pasti mahal gitu. Terus bayangin kalau misalnya kayak ke dokter anaknya Kayo gitu di sini, itu stroller diparkirnya di luar, kayak di luar dari praktek dokter, bener-bener kayak bareng sama parkiran mobil, terus nggak ada yang jagain, nggak apa. Terus kalau hilang gimana? Itu kan gampang banget nyolongnya, tinggal ditarik gitu. Soalnya kadang-kadang, ini kita cerita di Jerman ya, jadi kadang-kadang jangan kan stroller harganya ribuan euro gitu, yang gampang banget dicolongnya, dan dia nggak ada gembok segala macem ya kan. Itu tuh kadang-kadang sepeda jelek aja yang ditaruh di depan itu tuh suka ada yang hilang, karena diambil aja. Jangan kan kayak gitu ya, sepedaku tuh dulu sempet hilang, dan itu tuh ditaruh di garasi rumah. Garasi rumahnya nggak dikunci, jadi di apartemenku sebelumnya gitu kan. Terus pas kita cari, pas kita mau pindahan setelah winter jadi summer, terus kita mau main sepeda gitu, terus sepedanya hilang. Padahal itu cuma sepeda bekas, harganya 50 euro doang, hilang. Bayangin gitu. Jadi
Kebayang nggak sih kamu kemana-mana dorong-dorong 3.000 euro dan itu nggak selalu di tanganmu gitu. Aduh, kalau aku nggak sih. Tapi kalau kamu mau ya terserah. Ini menurutku nggak stylish atau enak dipakainya, aku nggak bisa menilai gitu kan. Kamu coba cari sendiri aja infonya. Ntar kalau seandainya kamu mau gosip-gosip tinggal tulis di kolom komentar ya. Akhirlah ceritaku atau rekomendasi stroller ala-alaku di videoku kali ini. Semoga kamu enjoy nontonnya, atau seandainya jadi inspirasi buat calon-calon mama gitu kan, beli stroller yang mana. Soalnya kalau aku dulu emang lumayan kebingungan ya pas hamil, terus jadi kayak yang beli stroller yang kayak apa, yang kayak gimana gitu. Terus itu sih tipsnya sebenarnya ada diurutin kira-kira kebutuhan pribadi kamu itu seperti apa, itu tuh dipakainya di mana gitu. Soalnya kalau aku misalnya tinggal di kota gitu kan, tentu saja medan stroller itu juga berbeda, nggak kayak apa namanya kalau seandainya kamu tinggal di desa terus kebanyakan jalan tanah kan, jalan-jalan sama anakmu ya kan di pinggir hutan gitu misalnya, itu tuh pasti apa namanya stroller itu bukan kayak pakai baby zen yoyo gitu, yang ada tuh yoyo bakal rusak di jalan gitu kan. Jadi kayak beda, jadi pilihan rodanya yang gede, yang kecil. Terus kalau biasanya pilihan rodanya gede, otomatis apa namanya stroller itu lebih berat kayak gitu. Terus itu cocok gak sama kebutuhan kamu. Dan setelah aku cari-cari pun juga, walaupun aku sebenarnya udah punya Bugaboo gitu kan, itu tuh menurutku pribadi juga tidak ada stroller yang perfect. Itu nggak ada. Kayak misalnya aku suka Jules gitu, tapi ternyata dia itu beratnya di atas 15 kilo. Berat juga kan gitu. Jadi ya semoga at least cuma bisa jadi inspirasi kamu videoku, dan selanjutnya banyak PR sih buat nyari gitu. Dan oh ya, tips yang satu lagi adalah kalau seandainya kamu tinggal di Jerman, apa-apa kamu nggak butuh beli baru. Kayak aku misalnya, aku pikir apa namanya Bugaboo atau beli stroller di atas 1.000 euro itu kayak mahal banget gitu kan awal-awal. Jadi pas ketika aku cari di eBay dan itu dia ada yang jual bekas 400 itu komplit ya. Komplit itu maksudnya pas pada saat aku beli itu dia itu nggak cuma sama dudukan gitu. Jadi ada buat baby wanenya juga, bisa bayinya bisa tidur di sana yang di bawah 6 bulan. Terus aku dikasih roda buat winter. Jadi kalau seandainya aku mau jangan pakai stroller itu, roda yang kecil di Bugaboo itu bisa diganti pakai roda yang lebih besar. Terus itu aku juga dapet apa namanya jas hujan buat bagi, dan ada juga apa namanya si foot rest ya namanya, bukan foot rest ya, pokoknya selimut yang buat kakinya bayi itulah. Nah itu aku juga dikasih kayak gitu. Tapi perlu dipikir juga, seandainya kamu punya rencana anak kedua atau bahkan anak ketiga, sebenarnya beli stroller baru yang harganya 1.000 euro juga pun kalau kamu mampu itu lumayan worth it seperti itu. Udah kebanyakan ngomongnya. Udahan dulu ya videonya, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Jangan lupa subscribe sama dinyalain loncengnya, dan di like juga ya videonya. Jadi sampai ketemu teman-teman semua, dadah.